wa qarinuhu minal malaika, yang sudah memberikan tembusan ingin melakukan kebaikan. Bisa diterima nih? Berarti kalau ada kasus tadi bau harum, kemudian ada pintu yang terbuka dan sebagainya, intinya mereka bukan orang yang sudah meninggal, mereka adalah bangsa jin. Berarti kasus Vina Cirebon yang masuk ke badannya sahabatnya Vina bukan Vina, ruhnya terbang dari alam barzah melepuning badan temennya terus ngomong cerita, bukan. Yang cerita bangsa jin, yaitu korin pendamping dari bangsa jin. Jelas Ibu? Ya. Jadi kayak gitulah Pak Dede. Terus bagaimana tugas kita orang yang masih hidup adalah membantu orang yang sudah meninggal. Ojo diwalik, malah turun wong sing urip njaluk kami wong sing mati. Soalnya beberapa daerah selesai sholat Idul Fitri datang ke kuburan, ngebersihin kuburan, kemudian ngasih tabur-tabur dan sebagainya, terus ngomong, "Mbak Kakung, mau tidungake anak putu nggih, gen sukses kabeh, gen sehat kabeh, nek kutine iso tangi nek iki geblek kok iki. Sing diwae iki aku. Ora sing urip." Bisa diterima nih, ya? Jadi kalau terjadi itu hanya gangguan yang akan menggoda akidah kita. Ingat, kalau ada anjing galak mau gigit jenengan harusnya gimana? Ya ngomong sama yang punya anjing lah. Pak, itu anjing galak, oh yo. Yang punya bangsa jin sinten? Allah. Ini kita berlindung kepada Allah saja. Bisa diterima nih, ya? Nah, jadi kalau ada hal-hal yang di luar nurul ya, ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah saja. Udah biasa saja. Yang jenengan mau ngapi, ingat, ihfadillah yahfadka. Barang siapa yang menjaga syariat Allah, yang menjaga sholatnya, bahkan dia sudah haji sempurna rukun Islamnya, dia ikhlas juga melakukan demikian, ihfadillah yahfadka. Karena panjenengan sudah menjaga syariat Allah, Allah pun akan menjaga panjenengan. Bisa diterima nih? Nah, Nyonya Punten, Pak Dede, saya sering ketemu nih, nomor 4 pertanyaan. Ketemu suami saya, bahkan Nyonya Punten gandeng anak saya, kemudian jenengan langsung sudut, kira anak ini bermasalah ini. Ingat, kalau jenengan punya suami yang soleh dan solehah itu jackpot. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ma min mu'min yamut illa hafidallahu fi aqibihi wa aqib aqibihi." Tidaklah seorang mukmin ini ketika masih hidup adalah orang yang soleh dan baik, maka ketika dia meninggal, anak keturunannya akan dijaga dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah punya suami-suami yang baik. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi ada Nabi Khidir dengan Nabi Musa membenarkan tembok yang mau roboh. Kenapa? Ada kanzun, ada bungkusan harta di bawah tembok ini. Kenapa Nabi Khidir repot-repot membantu? Wa kana abuhuma sholihah. Hei Musa, kenapa aku membantu membenarkan tembok ini? Tembok ini adalah milik kedua anak yatim di kota ini. Dan kedua anak yatim ini dulu memiliki seorang ayah yang soleh. Kesolehan seorang suami, kesolehan seorang ayah akan menyebabkan anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memang ayah yang baik, di kuburan mendapatkan kenikmatan, maka bisa mengunjungi keluarganya di dalam mimpi. Tapi mimpinya harus dihusnudonkan, berbaik sangka kepada Allah. Bisa diterima nih? Pak Dede, saking kangennya, boleh nggak berdoa kepada Allah, yaitu pengen ketemu di alam mimpi? Berdoa hukumnya boleh kecuali dua hal: berdoa untuk melakukan perbuatan maksiat, dan berdoa untuk memutuskan hubungan tali silaturahmi, itu yang tidak boleh. Selainnya silahkan saja. Yang penting berdoanya kepada Allah, jangan sama patung gitu ya, jangan ya. Ya Allah, saya pengen ketemu, kalau suami saya orang yang soleh, aku pengen ketemu di alam mimpi, kangen. Masya Allah. Karena memang ya, perempuan itu lihat laki-laki itu lihat surga dan neraka. Makanya kalau perempuan dapat suami yang jelek, yang nganyel kayak hidup di alam dunia, mungkin di dalam neraka. Kalau sebaliknya juga sama. Kalau dia dapat suami yang baik, maka ketika kehilangan sungguh luar biasa beratnya. Makanya ketika Nabi Muhammad kehilangan Khadijah, begitu beratnya. Khadijahlah satu-satunya perempuan
yang telah beriman kepadaku ketika orang-orang mendustakan apa yang aku bawa. Khadijah satu-satunya perempuan yang berani mengorbankan hartanya untuk agama Islam. Di saat itu orang-orang pelit mengeluarkan hartanya. Dan Khadijah satu-satunya perempuan yang bisa memberikan keturunan kepadaku. Maka ketika Nabi ini bilang, wahai Nabi, nikahlah engkau lagi. Lalu Nabi menjawab, apakah ada yang lebih baik daripada Khadijah? Masya Allah, merinding aku. Makanya punya pasangan yang soleh dan solihah, arba'un minas sa'adah, termasuk sumber kebahagiaan di alam dunia. Kok semangat banget ini? Nah, kemudian boleh hukumnya nomor 4 ya Bu. Kemudian yang nomor 6 jimporin sudah tak jelaskan tadi ya. Nah, yang terakhir, kayaknya pertanyaannya semakin sulit, kita akhiri saja ya. Ini. Nah, nomor terakhir, nomor 6, nyungapunten Pak Dede. Ini ada, ini posisi sekarat berarti ya, mau meninggal ya Pak ya? Iya. Nah, tapi berwasiat, yaitu pengen dibacakan Quran surah Al-An'am. Ya, wasiat boleh ditunaikan selama wasiat ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh ada ibu wasiatnya aneh. Sesok, nek aku mati, aku aja dibungkus kain kafan, terus dibungkus apa? Mau kena wae. Oh, wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau jenengan berwasiat masalah warisan. Pokoknya umah iki mobil kae gua anakku sing cilik. Padahal kalau dihitung-hitung dia melebihi jatah warisan anak-anak yang lain. Kalau wasiatnya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak harus melaksanakan wasiat ini. Boleh melakukan wasiat selama wasiatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selesai ya? Kita akhiri aja ya. Oh ada juga. Ya sesuai kaidah fikih pengurusan jenazah saja lah. Nek urusan agama jangan terlalu kreatif, ojo gawe aturan. Kan sudah ada pakemnya ngono. Jangan berinovasi gitu ya. Sama nggih. Sebelum saya kembalikan ke Sohibul Bait, Bapak, yang pertama Ibu dan Bapak, saya minta maaf kalau dalam membawakan ceramah ini saya menggunakan kata-kata yang kurang pas, kurang sopan, menyinggung perasaan panjenengan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Poin yang kedua, kalau saya salah dalam menyampaikan materi, jenengan ada yang lebih paham, saya ditegur mawon boten napa-napa. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Ustaz juga manusia. Saya minta maaf nih Bapak Ibu. Saya langsung kembalikan ke Sohibul Bait. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya materinya belum